Di chapter sebelumnya, detektif kembar sangat bersemangat berusaha menangkap Tintin sampai melakukan kesalahan besar memukul kepala orang lain. Yuk kita teruskan ceritanya. Detektif kembar yang sebelumnya berencana menangkap Tintin kini menyadari kesalahan mereka. Mereka memukul kepala pria berjanggut yang bukan Tintin dan kini mereka panik. Ketakutan akan akibat dari kesalahan mereka segera berlari meninggalkan tempat itu. Sementara itu Tintin bersama Snowy masih bersembunyi di balik bukit mengamati situasi dengan hati-hati. Setelah insiden itu Tintin dan Snowy melanjutkan perjalanan mereka di tengah gurun yang panas. Dengan penuh semangat Tintin mencoba menyemangati Snowy agar tidak putus asa. Mereka terus berjalan, meskipun kondisi semakin sulit dan rasa haus mulai menyiksa mereka. Tintin tetap teguh berusaha mencari jalan keluar dari situasi berbahaya ini. Namun semakin jauh mereka berjalan rasa haus semakin menyiksa mereka. Tintin mulai berpikir bahwa mereka harus siap menghadapi kemungkinan terburuk, mati kehausan di tengah gurun. Meski demikian ia tetap berusaha kuat tidak ingin menyerah begitu saja. Snowy berjalan di sampingnya tampak lelah namun tetap setia menemani tuannya. Tiba-tiba di kejauhan Tintin melihat sesuatu yang mengejutkan. Ia melihat deretan pohon palem dan bangunan kota. Namun ia ragu apakah itu nyata atau hanya ilusi akibat kelelahan dan dehidrasi. Meski begitu Tintin tetap berusaha berpikir positif dan mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak putus asa. Saat mereka semakin dekat harapan mulai tumbuh di hati Tintin. Ia melihat air di tengah oasis dan segera berlari menuju sumber air tersebut. Dengan penuh rasa syukur Tintin berseru kepada Snowy bahwa mereka akhirnya menemukan air. Snowy pun ikut berlari dengan semangat menyadari bahwa mereka bisa bertahan hidup. Tanpa ragu Tintin langsung menunduk dan meminum air itu dengan lahap. Snowy pun melakukan hal yang sama menikmati kesegaran air setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Mereka akhirnya merasa lebih baik dan memiliki tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Setelah menghilangkan dahaga Tintin kembali melihat ke arah kota yang ada di depan mereka. Ia berharap bahwa kota tersebut bukanlah sekadar dekorasi film atau ilusi. Dengan hati-hati ia mulai berjalan mendekati gerbang kota bersama Snowy. Mereka akhirnya tiba di depan gerbang kota. Dari kejauhan tampak keramaian yang mencurigakan. Tintin merasa sedikit khawatir tetapi ia tetap melangkah masuk sambil mengamati keadaan di dalam kota. Begitu masuk ke dalam kota Tintin dikejutkan oleh sekelompok orang bersenjata yang tampak marah. Ia bertanya-tanya ada apa yang sedang terjadi. Kekacauan terjadi di jalanan dan Tintin harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam situasi berbahaya. Salah satu penduduk memberitahu Tintin bahwa seorang sheikh mereka telah diserang oleh 2 orang dari suku Jelabi. Hal ini berarti perang akan segera pecah di kota tersebut. Tintin mulai merasa cemas menyadari bahwa ia telah tiba di tempat yang berbahaya. Saat mencoba memahami situasinya Tintin melihat pengumuman tentang mobilisasi umum. Ia sadar bahwa ia datang ke kota ini pada saat yang sangat tidak tepat. Orang-orang tampaknya sedang bersiap untuk perang. Tiba-tiba seorang tentara menghampiri Tintin dan menegurnya karena belum mendaftar sebagai sukarelawan. Tintin yang tidak tahu menahu soal perang ini kebingungan dan bertanya untuk apa ia harus mendaftar. Tentara tersebut menjawab dengan tegas bahwa ia harus mendaftar untuk melayani Kopral Abu Bindun. Tintin tidak punya pilihan lain dan tampaknya akan dipaksa untuk ikut dalam barisan tentara. Tintin akhirnya dibawa masuk ke dalam kantor pendaftaran sukarelawan. Ia tampak pasrah sementara Snowy tetap setia mengikuti tuannya ke dalam bangunan itu. Setelah masuk Kopral Abu Bindun melaporkan kepada atasannya bahwa Tintin menolak untuk mendaftar. Atasannya pun memutuskan bahwa Tintin harus direkrut ke dalam pasukan. Tintin kini resmi menjadi bagian dari tentara yang bersiap menghadapi perang. Tintin kini ikut dalam latihan bersama para tentara lainnya. Mereka dipaksa berbaris dan mengikuti perintah dengan disiplin ketat. Snowy hanya bisa mengikuti dari samping tampak bingung dengan nasib tuannya. Setelah latihan yang melelahkan mereka akhirnya diperbolehkan berhenti. Namun perintah berikutnya mengejutkan mereka besok mereka harus berjalan sejauh 40 mil. Tintin semakin merasa bahwa ia berada dalam situasi yang sulit. Tintin merasa sangat lelah setelah latihan yang panjang. Saat ia berjalan dengan kaki yang berat, seorang tentara lain memanggilnya dengan nama Alibai. Tentara itu terus meneriaki nama Alibai, membuat Tintin bingung dan kasihan pada orang yang dipanggil tersebut, sebelum menyadari bahwa nama itu ternyata ditujukan padanya. Saat Tintin tidak segera merespons, tentara itu semakin marah dan menyuruhnya untuk segera bersiap. Tintin yang kebingungan akhirnya menyadari bahwa ia telah didaftarkan dengan nama palsu.
Sebagai hukuman karena tidak merespons dengan cepat, Tintin dijatuhi hukuman 4 hari tahanan dalam. Selain itu, ia juga diperintahkan untuk membersihkan kantor kolonel sebagai tambahan hukuman. Saat sedang membersihkan kantor, Tintin kesal pada dirinya sendiri karena lupa kalau ia telah mendaftar dengan nama Alibi. Di dalam kantor kolonel di saat Tintin menjalankan hukumannya dengan menyapu lantai, dia menemukan sesuatu di lantai. Sebuah label. Itu adalah label cerutu dengan tulisan Florvina. Ia menatapnya dengan penuh perhatian, menyadari bahwa ini adalah petunjuk yang dia cari-cari untuk penyelidikannya. Label itu sama dengan label cerutu yang dia temukan di makam. Ia segera mengenali bahwa pita itu berasal dari cerutu Sang Fir'aun yang berkaitan dengan penyelidikan yang sedang ia lakukan. Tintin sangat terkejut dengan temuannya. Ia berpikir bahwa ada kemungkinan sebuah kotak cerutu yang berisi barang bukti penting tersembunyi di kantor ini. Menjadi semakin penasaran, Tintin mulai menggeledah semua laci di ruangan tersebut. Dia berusaha menemukan petunjuk yang bisa membantu menemukan cerutu lainnya. Akhirnya Tintin menemukan sekotak cerutu yang ia cari. Dengan penuh semangat, ia berseru bahwa ia berhasil menemukannya. Namun tepat pada saat itu seseorang masuk ke ruangan siap menangkapnya. Apakah Tintin akan berhasil lolos? Di akhir chapter, Tintin menemukan petunjuk penting untuk meneruskan penyelidikannya di saat mendapat hukuman menyapu lantai kantor. Tapi dia tertangkap basah tepat di saat menemukan box cerutu berlambang Faraoh. Apa yang terjadi selanjutnya bakal diceritakan di chapter selanjutnya.